سبحان الله الحليم سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pemirsa Kafah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita, manusia dan juga alam semesta ini, yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa, bertemu kembali dalam program Karomah, yakni kajian pada pagi hari, yang dalam hari ini, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Kabair berkenaan dengan dosa-dosa besar. Dan kita sampai pada tema yaitu dosa besar liwat, yaitu homoseksual. Kedua, pemirsa sekalian, tentu kita sampaikan pula salawat kepada junjungan kita, salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah mengajarkan kita tentang Islam, yang telah mengenalkan kita kepada Tuhan yang sebenarnya Tuhan, ibadah yang sebenarnya ibadah, yaitu apa-apa yang telah diajarkan di dalam Islam. Kita berharap dikumpulkan bersama beliau kelak di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa Kafah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita cukup hangat pada pagi hari ini karena kebetulan kemarin kembali cukup ramai lagi tentang kasus ini, yaitu kasus homoseksual, di mana di Jakarta, di tepatnya di Kuningan, digerebek ya komunitas gay. Jadi sudah ada komunitasnya ya, nauzubillah min dzalik, itu digerebek hampir semuanya dalam kondisi bugil, laki-laki ya, itu sekitar 56 orang ya, digerebek karena melakukan pesta homoseksual, nauzubillah min dzalik. Nah, maka kita sebagai orang yang menganut agama Islam dan beriman kepada Islam tentunya ini memandang dosa ini perlu untuk kita cermati ya. Sebenarnya homoseksual atau liwat ini apakah dosa biasa atau memang dosa yang bisa dibilang luar biasa, dalam artian hukumannya pun sangat parah. Itu akan nanti kita simak kajian kita bersama guru kita Gus Aziz Fatoni. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Ustadz Azizi. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, insyaallah pemirsa Kafah Channel, kita akan langsung menyimak kajian kita pada pagi hari ini dengan tema dosa besar liwat. Langsung saja kita akan simak materi dari guru kita Gus Aziz Fatoni. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa majjid wa akrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil. Amma ba'du, saudara-saudaraku, para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berbahagia bisa berjumpa kembali dalam program kajian Fajar, ya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tema ini cukup up to date, artinya ya sedang marak ya akhir-akhir ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Pujian, ya, saudara host kita, ya, bahwasanya kemarin ya, itu di Kuningan saya juga sempat menyaksikan beritanya itu, ya, ditemukan atau digerebek ya komunitas gay yang sedang melakukan pesta homoseksual. Ini tentunya kita sangat prihatin akan terjadinya hal semacam ini, karena kita bagaimanapun adalah masyarakat yang mayoritas ya menganut agama Islam. Nah, di mana dalam Islam itu rupanya al-liwat atau homoseksual atau persisnya nanti setelah Al-Fakir sampaikan atau jelaskan, ini termasuk dosa besar ya, yang tidak main-main. Dosa besar ini kalau Al-Imam At-Tahawi di sini menempatkan pada urutan ke-11 ya, dari 70 sekitar 70 dosa besar yang beliau cantumkan di sini. Nah, beliau menyebutkan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'almihi fid darain amin, qad qassallahu azza wa jalla alaina fi kitabihil azizi qissata qaumi Lut fi ghairi mawdi'in min dzalika qaulullahi ta'ala, ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam Al-Qur'an Al-Aziz, yaitu kisah kaum Nabi Lot, ya. Kisah kaum Nabi Lot fi ghairi mawdi'in, ya. Beberapa kali, artinya tidak cuma satu kali saja, ya. Beberapa kali dikisahkan, diantaranya adalah dalam firman Allah berikut ini, yaitu dalam surat Hud ayat 80, ya. Bisa sambil menyimak, bisa sambil membaca ya Al-Qur'annya, surat Hud ayat 81, ya, seraya merenungkan maknanya ya. Kita sambil tadabbur ayat ini. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilah. Ya. Tatkala datang, amruna di sini adalah azab atau hukuman, ya. Hukuman kami, ja'alna 'aliyaha safilah, maka kami jadikan kota tersebut, ya, kota Sodom namanya, bagian atasnya kami jadikan di bagian bawah, artinya dibalik ya. Kota tersebut dibalik. Nah, ketika kita membaca ini barangkali belum terbayang bagaimana membalikkan kota ya. Tetapi kemarin kita sudah diberi gambaran ya, betapa mudahnya itu bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyaksikan ada bencana gempa ya di Palu, itu terjadi likuifaksi begitu, di mana bumi ini bergeser, dan itu rupanya benar-benar bagian atasnya dibalik jadi bagian bawah, jadi diaduk-aduk begitu, Masya Allah. Dan ini pernah yang terjadi di kaum Nabi Lot ya. Nah, bisa jadi faktanya saat itu lebih dahsyat lagi. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil, ya, dan kami tidak hanya membalik saja, kami juga menghujani kota tersebut dengan hujan dari bebatuan dari tanah yang dibakar gitu ya.
Kalau di dalam syarahnya itu seperti tanah yang dibakar menjadi batu bata. Jadi seperti dilempari batu bata yang keras-keras itu. Ya, ai min tinin tubikha hatta sarakal ajur. Nah, dari tanah yang dibakar, dimasak atau dibakar terus sampai menjadi semacam batu bata gitu. Nah, itu yang kemudian dilemparkan ke kota tersebut. Ya. Mandud ay yatlu ba'duhu ba'dan. Yang itu berkali-kali, ya, berkali-kali, berulang-ulang, bergelombang. Nanti tidak cuma satu lemparan saja, tapi berulang-ulang. Ya, musawwamatan ay mu'allamatan bi'alamatin tu'rafu biha annaha laysat min hijarati ahli dunya. Dan itu di batu tersebut, ya, bebatuannya itu telah ditandai bahwasannya dia bukanlah bebatuan dari dunia, ya, artinya bukan berasal dari bumi, tapi bebatuan dari mana itu, ya, wallahu a'lam, ada mengatakan dari neraka begitu. Nah, sebagaimana yang disebutkan sijil di dalam surat Al-Fil itu, ya, bihijaratin min sijil. Nah, di sini juga hijaratan min sijil, ya. Lalu kemudian inda rabbika ay fi khazainihi allati la yatasarrafu fi syai'in minha illa biidnihi. Ya, yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau ditandai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hiya minaz-zalimina biba'id. Nah, ini yang kemudian menjadi stressing di sini. Bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, tidaklah jauh dari kaum zalim. Nah, az-zalimin yang dimaksud di ayat ini adalah az-zalimina minal ummah al-akhirah. Jadi orang-orang zalim, kaum zalim dari umat yang datang belakangan ini, atau zalimi hadhil ummah. Ini berkata beliau, wa ma hiya min zalimi hadhil ummati idza fa'alu fi'lahum ayyahil alaihim ma hulla bi ulaika minal adab. Apa itu? Nah, adab tersebut tidaklah jauh. Artinya memungkinkan atau sangat memungkinkan atau berpotensi untuk juga ditimpakan kepada kaum zalim dari umat ini. Artinya umat akhir zaman ini, ya, umat Nabi Muhammad ini, idza fa'alu fi'lahum, manakala mereka melakukan apa yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Lot, ya, ayyahulla alaihim ma hulla biulaika minal adab, yaitu akan ditimpakan atas mereka kaum zalim yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut tadi itu di kalangan umat Nabi Muhammad ini, siksaan atau adab, ya, yang telah menimpa mereka, artinya telah menimpa kaum Nabi Lut. Jadi tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dan kemarin info yang beredar bahwa terjadinya likuifaksi itu, ya, tidak lepas pula dari fenomena terjadinya hal tersebut di sana, begitu, ya. Jadi ini adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dari ayat ini dengan penjelasan itu tadi, berarti siksaan ini disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita tahu di dalam pembahasan sebelum-sebelumnya, di dalam pembahasan dosa besar uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua, ya, dosa-dosa itu terserah Allah, ya, siksanya mau dimajukan atau diakhirkan. Tapi kalau dosa durhaka kepada orang tua itu yang akan disegerakan di dunia. Tapi di sini rupanya juga Allah Subhanahu wa taala sangat
membuka peluang, artinya sangat terbuka peluang untuk dimajukannya atau disegerakannya azab tersebut terhadap kaum yang melakukan apa yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Lot. Jadi ini adalah peringatan yang sangat keras, ya, ayat tersebut tadi dengan keterangan wa ma hiya minadz zalimina bi ba'id, ya, bahwasanya siksaan yang pernah menimpa kaum Nabi Lot itu juga sangat berpotensi akan menimpa kaum umat ini yang melakukan apa yang telah mereka lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lihadza qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan atau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum amalu qaumi Lot. Yang paling aku takutkan atas kalian, ya, di antara yang paling aku takutkan atas kalian adalah perbuatan kaum Nabi Lot, ya. Wala'ana man fa'ala fi'lahum thalathan. Lalu kemudian Rasulullah setelah itu melaknati, ya, siapa saja yang melakukan amal atau perbuatan kaum Nabi Lot ini sebanyak 3 kali. Yaitu di sini disebutkan faqala la'anallahu man amila amala qaumi Lot, la'anallahu man amila amala qaumi Lot, la'anallahu man amila amala qaumi Lot, 3 kali. Jadi Allah melaknati. Ya, kalau sudah laknat Allah ini artinya adalah sebuah ancaman dosa yang luar biasa, ya. Artinya termasuk dosa besar tanpa ada keraguan. Bahkan nanti disebutkan ijma bahwasannya perbuatan kaum Nabi Lut ini adalah dosa besar, ini sudah ijma, bukan khilaf apakah ini termasuk dosa besar atau tidak dikhilafkan, artinya sudah ijma atau merupakan konsensus di kalangan para ulama di umat Nabi Muhammad ini, ya. Nah, di sini dilaknati 3 kali, ya. Di antara yang menunjukkan dosa besar itu kan adalah datangnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disampaikan laknat tersebut sebanyak 3 kali. Nah, dan ini diriwayatkan dalam hadis yang kuat, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah At-Tirmidzi, ya, dan Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim mengatakan dia adalah sahihul isnad. Ya, secara sanadnya dia adalah sahih. Begitu juga dikutip oleh Al-Imam Al-Munziri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada lagi hadis, ya, yang sering kita dengar ketika pembahasan tentang liwat ini dibahas, selalu hadis ini disebutkan. Apa itu? Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul. Ya. Barang siapa yang kalian jumpai melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah, ya, al-fa'il wal maf'ul bih, yaitu subjek dan objeknya. Di sini perlu kami jelaskan, ya. Siapa saja yang kedapatan, begitu, ya. Artinya siapa saja yang kedapatan melakukan perbuatan kaum Nabi Lot, maka bunuhlah, kata Rasulullah di sini, ya, subjek maupun objeknya. Nah, kita lebih merinci sekarang apa yang dimaksud dengan amal kaum Lot. Apa yang dimaksud dengan perbuatan kaum Nabi Lot. Kita tahu di masa Nabi Lot itu ada dosa besar yang dilakukan oleh kaumnya yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya, ya. Masa bokokum, sampai begitu, ya, yang tidak dilakukan sebelumnya oleh kaum manapun, ya, di bumi ini. Jadi dosa besar tersebut pertama kali dilakukannya oleh
kaum Nabi Lut itu, yaitu liwat, yaitu mendatangi, di mana mendatangi sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, khususnya di sini, di mana laki-laki mendatangi laki-laki. Nah, mendatangi laki-laki di sini tidak sekedar berjumbu atau memegang atau berciuman, tetapi sampai melakukan yang disebut dengan hubungan, ya, hubungan badan, tapi karena ini sesama laki-laki tidak melalui kubul, akan tapi mohon maaf melalui dubur. Ya. Yang ini yang disebut al-fa'il wa maf'ul bih, ini maksudnya adalah subjek dan objek yang tentunya sama-sama saling ridho. Dan nanti juga disebutkan bahwasanya kadangkala mereka melakukannya bergantian. Artinya subjek dan objek ini bergantian, ya, melakukannya. Yang objek pun nanti bergantian menjadi subjek, begitu ketika melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Jadi begitu menjijikkan, ya, perbuatan ini, karena itu merupakan perbuatan yang menyalahi daripada fitrah manusia. Nah, di mana manusia ini memiliki fitrah, ya, kecenderungan kepada lawan jenis, ya. Akan tapi di sini adalah menyalahi fitrah, karena di ayat yang lain disebutkan dalam surat Syu'ara, ya. Itu di dalam kitab Al-Kabair juga disebutkan, di sini dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan atatuna dzukrana minal alami. Apakah kalian, ya, sampai mendatangi sesama laki-laki di antara manusia yang ada. Wa tadaruna ma khalaqalakum, ya, rabbukum, dan kalian menghindari atau tidak mendatangi apa yang telah Allah ciptakan untuk kalian. Apa itu? Min azwajikum, ya, berupa pasangan kalian, dalam artian lawan jenis kalian, ya. Bal antum qaumun adun, ya. Yang ada bahkan kalian adalah termasuk kaum yang melampaui batas. Jadi ini melampaui batas, ya, sehingga termasuk dosa besar, karena dosanya ini tidak sekedar melakukan dosa, ya, yang ini tidak melampaui batas, ini sudah melampaui batas fitrah, begitu, ya, ya, melampaui batas fitrah. Nah, adapun dosa-dosa besar yang ada yang lainnya itu dikatakan dosa besar karena ada ancaman-ancamannya, ya. Ini dosa besar ada ancamannya, melampaui fitrah, melampaui batas. Dan ini yang sangat dibenci di dalam Islam, sangat dibenci di dalam ajaran Islam. Nah, di sini ai mujawizuna minal halali ilal haram. Yang kalian itu melampaui batas dari yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari yang haram. Nah, kembali kepada pengertian liwat tadi itu, ya, maka kita akan jumpai suka sesama jenis ini ada kalanya dari kalangan laki-laki, ada kalanya dari kalangan perempuan, ya. Yang dari kalangan laki-laki tadi itu, jika sampai terjadi sodomi atau disebut amalu qaumil Lut ini tadi, ya, atau liwat itu, maka itulah yang kemudian disebutkan di sini halal darahnya. Halal darahnya itu artinya dia diancam hukuman. Kalau di dalam Islam nanti akan dilaksanakan hukuman berupa hudud, gitu, ya. Jika ada diproses secara hukum, gitu, ya, nah maka dia akan terkenai hudud, ya. Apa hadnya? Yaitu hukuman mati. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh rakyat, ya. Jadi harus ada proses secara hukum, ya. Kalau di dalam sistem Islam atau dalam khilafah Islamiyah, ya, akan diproses secara hukum. Kalau di dalam sistem kapitalis, hal semacam ini, ya, selama ridho sama ridho, ya, tidak akan dipenjarakan, mungkin hanya dinasehati begitu kemudian dipulangkan, ya, kecuali ada ketidakridhoan pada pihak satunya, misalkan terjadi pemaksaan,
ya terjadi pelecehan seksual, itu nanti di situ masuknya pelecehan seksual kalau ada yang tidak ridho. Lah ini ridho sama ridho ini dilindungi dalam hukum positif atau dalam undang-undang, ya dalam sistem kapitalis sekuler ini. Karena perhitungannya bukan kemaslahatan akhirat, tetapi kemaslahatan yang mereka pikirkan sebagai kemaslahatan di dunia, ya, yang mereka bayangkan sebagai kemaslahatan. Padahal di hukumnya di dunia itu dalam Islam itu menggugurkan hukuman di akhirat yang lebih dahsyat, lebih menyakitkan, lebih lama, lebih kekal dan seterusnya. Ya. Jadi saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu tadi melalui proses hukum bila terjadi liwat, ya. Tapi kalau terjadinya tidak sampai liwat, ya misalkan sekedar bercumbu, ya cium-ciuman, sentuh-sentuhan misalkan, nanti tidak sampai hukuman mati, tetapi hukumannya adalah hukuman ta'zir. Nah itulah yang terjadi pada kaum perempuan jika terjadi praktek sihak, ya. Jadi kalau laki-laki sama laki-laki sebutannya liwat, ya. Kalau perempuan dengan perempuan atau kita kenal dengan istilah lesbianisme, ya, atau lesbian itu. Nah, itu disebut sihak, ya, karena sihak ini tidak sampai terjadi semacam kaum laki-laki ini ilaj itu memasukkan kemaluan, mohon maaf, ke farji lawannya atau objeknya. Tapi sihak ini tidak sampai seperti itu, ya. Kalaupun memasukkan sesuatu itu alat yang lain, bukan kemaluannya. Nah itu hukumannya ada juga di dalam Islam, tetapi bukan had, ya, bukan hukuman mati, tetapi yang ada adalah ta'zir. Jadi untuk praktek, ya, suka sesama jenis yang tidak sampai terjadi sodomi untuk kaum laki-laki, itu hukumannya hukuman ta'zir. Kalau sampai terjadi sodomi, hukumannya hukuman had, yang itu adalah hukuman mati. Sedangkan praktiknya untuk kaum perempuan, ya, jika terjadi sesama perempuan maka tidak ada had di situ, yang ada adalah hukuman ta'zir. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, wa ajma'al muslimun ala anna talawut minal kaba'ir allati harramallahu ta'ala. Jadi kaum muslimin telah berijma sejak awal, yaitu kalangan sahabat, ya, kalangan imam-imam madhab telah berijma, ya, bahwasanya perbuatan liwat ini termasuk dosa besar, dan itu dijelaskan di dalam ayat tadi diantaranya. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, dan ayat lain juga menyebutkan mukhbiran an-nabi Lut alaihi salam, dengan memberitakan kepada Nabi Lut alaihi salam, apa itu? Wa najainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith, dan kami selamatkan beliau, yaitu Nabi Lut, ya, minal qaryati allati kanat ta'malu al khaba'ith, dari sebuah perkampungan atau kampung, begitu ya, yang di dalamnya dilakukan perbuatan yang kotor, ya, yang khabith. Innahum kanu qauma sau'in fasiqin, ya, mereka adalah kaum yang buruk, ya, perilakunya buruk, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, begitu gambaran di dalam surat Al-Anbiya dalam ayat 74. Wa kana isma qaryatihim Sodom, dan nama kampung mereka namanya Sodom, maka dikenal dengan sodomi, begitu ya, perbuatannya itu. Wa kana ahluha ya'maluna al-khaba'ith allati dzakaraha Allah subhanahu fi kitabih, dan penduduknya itu melakukan perbuatan kotor yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran tadi itu. Kanu ya'tuna dzukrana minal alamin, yaitu mendatangi sesama laki-laki, ya, fi adbarihim, ya, melalui, mohon maaf, dubur mereka, melalui bagian belakang
kemaluan mereka. Yatadarabuna fi andiyatihim. Nah, mereka silih berganti, ya bergantian. Nah, ini yang kami maksud tadi, melakukan hal tersebut secara bergantian. Fi andiyatihim, di dalam kumpulan-kumpulan mereka. Nah, rupanya ini sudah terjadi sejak lama, sejak dulu ya, mereka membentuk komunitas-komunitas begitu, kelompok-kelompok. Andiyatihim ini jamak dari kelompok begitu ya, dari komunitas, klub begitu. Nah, ma asya ukhra kanu ya'malunaha minal munkarat. Dengan hal-hal lain dari perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka juga lakukan. Artinya apa? Artinya selain melakukan perbuatan liwat itu, biasanya mereka menyertainya juga dengan perbuatan-perbuatan mungkar yang lain. Ya, entah itu minuman keras, ya, entah itu obat-obatan kalau sekarang, ya, obat-obatan terlarang, ya, narkoba misalkan, ya, atau permainan-permainan yang menjijikkan, ya, permainan-permainan yang menjijikkan yang mereka lakukan, ya, dan itu mereka lakukan tanpa malu-malu di dalam kelompok-kelompok mereka. Hingga tadi itu disebutkan, ya, sekitar 56 orang dalam keadaan telanjang semua, tidak ada yang malu di antara mereka, di telanjang bersama begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu barangkali sebagian dulu dari ancaman-ancaman atau keterangan akan bahwasanya begitu besarnya dosa liwat ini atau dosa perbuatan kaum Nabi Lut ini. Saya kembalikan kepada Ustaz Rujian. Silakan Ustaz. Baik, jazakumullah Ustaz. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah. Tadi kita sudah simak sebagian pemaparan, ya, penjelasan mengenai dosa liwat, yang ternyata dosa ini adalah dosa yang sangat besar, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, pemirsa sekalian, namun sebelumnya kita simak dulu tayangan berikut ini. Subhanallahil halim, subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih, subhana man labisal majda wa takarrama bih, subhana man la yanbaghi at-tasbih illa lah, subhana dhil fadli wan ni'am, subhana dhil majdi wal karam, سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات. Baik, pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita akan mendalami lagi penjelasan mengenai dosa besar liwat, sehingga kita sebagai seorang muslim yang memiliki iman yang lurus bisa paham, dan dari pemahaman ini kita bisa menjauhi perbuatan dosa besar ini, dan juga menjauhkan orang-orang terdekat kita terkait tentang dosa besar ini. Langsung saja kita persilahkan guru kita Gus Aziz Fatoni untuk melanjutkan kajiannya. Kepada beliau, faliyatafadhol mashkura.
Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya juga dicantumkan oleh Imam Az-Zahabi riwayat-riwayat hadis tentang dosa liwat ini, ancaman-ancamannya, termasuk dosa yang juga diikut sertakan atau dimasukkan bab liwat ini, ya. Yaitu apa? Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dikenal namanya al-lutyah as-sughra, jadi liwat kecil. Ya, kalau tadi liwat itu adalah sesama lelaki, gitu ya, lelaki mendatangi sesama lelaki. Ada lutyah sughra, yaitu perbuatan liwat kecil, tapi ini sama-sama dosanya, sama-sama harus dihindari, ya, sama-sama mungkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama dosa meskipun tidak sebesar dosa liwat yang sebenarnya tadi, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki melalui duburnya. Nah, apa lutyah sughra ini? Lutyah sughra itu tatkala seorang laki-laki mendatangi istrinya, ya, melalui duburnya. Nah, ini adalah termasuk perbuatan liwat, tapi liwatnya liwat sughra, yang itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui hadis-hadis Rasulullah nanti kita akan jumpai. Nah, itu diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya juga memasukkan di sini kaitannya dengan sesama wanita tadi. Yaitu di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat At-Tabarani, yaitu disebutkan Rasulullah pernah bersabda, sihaqun nisa'i bainahunna zinan, bahwasanya perbuatan sihak, yaitu perbuatan lesbi, ya, ini yang terjadi di antara sesama wanita itu adalah tergolong zina, ya, tergolong zina. Nah, disebut zina di sini adalah untuk menunjukkan keharamannya, ya, keharamannya, meskipun dia tidak termasuk zina yang hakiki, zina sebenarnya, yaitu zina di mana ada ilajul farj, yaitu perbuatan, ya, yang sampai, mohon maaf, memasukkan kemaluan kepada lawan jenisnya yang tidak dihalalkan oleh syariat. Itu zina sebetulnya. Kalau ini sihakun nisa, ini dikategorikan sebagai zina, sebagaimana juga hadis yang menyebutkan bahwa zina mata itu dengan melihat, zina telinga itu dengan mendengar, zina tangan itu dengan menyentuh, dan seterusnya. Nah, disebut juga sihak di sini adalah zina. Termasuk zina apa di sini? Ya, zina menyentuh, ya, zina mata, zina syahwat. Karena meskipun sesama wanita, ya, ada batasan aurat yang di situ boleh melihat, misalkan bagian dadanya, sesama wanita muslimah kan boleh ini melihat bagian dada masing-masing, misalkan, ya. Ya, tetapi kalau ini melihatnya dengan syahwat, ya, dengan hawa nafsu, ini yang menjadi haram. Ya, melihatnya ini menjadi haram. Karena melihat sesuatu yang mubah itu bisa menjadi haram tatkala disertai syahwat atau hawa nafsu. Sebagaimana bahkan ketika orang tua melihat anaknya, atau anak melihat orang tuanya dengan syahwat, ya, maka itu termasuk yang diharamkan. Termasuk zina di sini, perbuatan sihak tadi itu, yaitu perbuatan lesbi, meskipun tidak ada atau tidak terjadi ilaj di situ, tidak terjadi memasukkan kemaluan, mohon maaf, kepada kemaluan objeknya. Lalu kemudian dari itu tadi hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ya, dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, ya. Lalu kemudian di dalam hadis lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, arba'atun yusbihuna fi ghadabillahi wa yumsuna fi sakhatillahi ta'ala. Mereka, ya, di pagi harinya dikenai murka dari Allah, di sore harinya juga dikenai marah, tertimpa marah atau murka dari Allah juga. Kila, kemudian ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah, 4 golongan itu tadi? Yaitu di sini disebutkan oleh Rasulullah,
Siapa saja 4 golongan ini? Yang pertama adalah al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa wal mutasyabbihatu minan nisa'i bir rijal, yaitu kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita, ya, dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, ini juga biasanya kental dengan komunitas-komunitas gay ini, ya. Jadi kaum laki-laki menyerupai perempuan, ya, atau sebaliknya. Nah, ini juga menjadi ancaman karena dia termasuk yang mendapatkan murka, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh, ya, perbuatan menyerupai lawan jenis semacam itu, ya. Yang biasanya di dunia entertainment ini malah digandrungi atau ditunjukkan begitu vulgar sampai ya menjadi sesuatu yang menarik begitu untuk ditertawakan dan lain sebagainya, padahal itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah pentingnya juga bahwa dunia informasi, dunia televisi ini juga harus diatur, ya, melalui aturan dari Allah Subhanahu wa taala, mana tayangan-tayangan yang dihalalkan, apa yang ditayangkan. Ini juga termasuk di dalam pengaturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang harusnya tayangan-tayangan tersebutlah tayangan-tayangan yang positif dalam artian dihalalkan oleh syari', ya, bermanfaat. Ya, sehingga kemudian tidak terdidik generasi-generasi umat ini yaitu dengan tayangan-tayangan tadi. Ya, sehingga berapa banyak, ya, generasi umat ini menjadi rusak misalkan, ya, perilakunya menjadi seperti banci atau seperti bencong, ya, tatkala menyaksikan tayangan yang semacam itu, yang menyerupai kaum wanita, ya, kalau itu laki-laki. Nah, itu yang sering kita saksikan di media-media televisi terutama, ya. Nah, ini termasuk yang dimurkai. Walladhi ya'til bahimata. Nah, termasuk yang diikutkan ancamannya di sini adalah yang mendatangi binatang. Jadi ini termasuk penyimpangan seksual juga, ya, ketika seseorang yang menyalurkan gairah seksualnya itu kepada binatang. Apakah ini ada? Ada, ya, yaitu kepada ayam misalkan, atau kepada kambing, atau kepada sapi dan lain sebagainya, yang itu adalah perbuatan yang melampaui batas juga, ya. Kalau tadi melampaui batas kepada sesama jenis, yang harusnya kepada lawan jenis yang sudah Allah ciptakan, Allah siapkan, sediakan, ini juga melampaui batas, yaitu yang seharusnya kepada sesama manusia, ini kepada binatang, begitu. Naudzubillahi min dzalik. Waladhi ya'ti dzakara, yakni al-liwat. Dan yang terakhir, yang 4 golongan tadi itu yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mendatangi sesama laki-laki, yaitu maksudnya adalah al-liwat ini, ya. Kenapa liwat ini disebutkan az-zakar, artinya laki-laki, begitu, ya? Karena hanya terjadi pada laki-laki. Kalau wanita tadi namanya as-sihaq, ya. Meskipun sama-sama haramnya, tapi liwat ini punya taghlid atau lebih berat keharamannya karena sampai terjadi ilaj tadi itu. Baik, itu diantara riwayat yang disebutkan di sini. Innahu idza rakiba dzakara ihtazza arsyur rahman, ya. Dan diriwayatkan juga, ya, oleh Imam As-Suyuti bahwasannya apabila terjadi liwat, yaitu ketika ada seorang laki-laki di sini rakiba, yaitu menunggangi sesama laki-laki, ihtazza arsyur rahman, maka bergetarlah, ya, bergoncanglah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, khaufan min ghadabillahi taala, ya, karena takut dari murka Allah Subhanahu wa taala. Wa takadu samawat an taqa'a 'alal ardi,
dan hampir-hampir seperti langit ini akan runtuh menimpa bumi. Ya. Jadi gambarannya seperti itu. Sebetulnya di alam yang mungkin tidak bisa kita saksikan ketika terjadi pelanggaran yang besar itu. Yaitu seakan-akan langit itu akan runtuh. Ya. Kalau kita bicara langit, as-sama itu dari kata sama yasmu, sumu, ya artinya tinggi. Ya, kita akan tahu di luar sana akan banyak benda-benda langit yang sangat besar-besar gitu ya, di antaranya kebanyakan benda-benda yang sangat besar kalau dibanding bumi. Kalau ditimpakan ke bumi, jadi apa bumi ini? Ya, bahkan matahari saja kalau ditimpakan ke bumi, ya, maka hilanglah bumi ini, hanguslah bumi ini. Ini seolah-olah karena perbuatan nista tersebut, ya, langit ini atau apa saja yang ada di dalamnya ini seolah-olah akan runtuh, ya. Artinya akan menimpa bumi ini. Ya, fatamassakal malaika, hingga kemudian para malaikat memegang bi atrafiha, ya, ujung-ujung daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa arsy Allah Subhanahu wa taala itu dipegang atau ditopang oleh para malaikat, begitu ya. Wa taqra'a qul huwallahu ahad ila akhiriha, sambil membaca surat Al-Ikhlas. Itu para malaikat. Ya. Hatta yaskuna ghadabullahi azza wa jalla, sampai murka Allah Subhanahu wa taala kemudian mereda. Nah, ini yang disebutkan dalam riwayat. Mungkin riwayat ini tidak terlalu kuat, akan tetapi di sini riwayat yang tidak kuat itu bukan berarti tidak ada, karena kuat tidaknya riwayat itu tergantung pada rijalnya, sehingga kita tidak tahu hakikatnya Rasulullah pernah mensabdakan itu atau tidak. Nah, di sini disebutkan wahada isnadun wahin layyin. Nah, jadi harus disebutkan kualitas hadisnya. Tapi itu tadi cukup menunjukkan, ya, ada unsur tarhib, gitu ya, tarhib, menakut-nakuti. Dan ini memang babnya, ya, artinya bab yang dibolehkan di situ hadis-hadis yang derajatnya dhaif, asalkan kedhaifannya ini masih bisa diterima, artinya tidak parah, tidak terlalu parah. Nah, di sini adalah hadis ini tadi menunjukkan betapa perbuatan liwat itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai arsy Ar-Rahman itu bergetar, ya, dan langit-langit akan runtuh ke bumi, begitu. Lalu di hadis lain disebutkan waja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sab'atun yal'anuhumullahu ta'ala wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa yaqulu udkhulu an-nara ma'ad dakhilin. Ya, ada 7 golongan yang Allah laknati dan Allah tidak mau melihat mereka pada hari kiamat kelak. Dan Allah mengatakan kepada mereka, masuklah ke dalam neraka bersama mereka-mereka yang telah masuk di dalamnya. Apa itu? Yang pertama ada al-fa'il wal maf'ul bih, yaitu pelaku, artinya subjek dan objek. Maksudnya apa ini? Yaitu yakni al-liwat, ya, dalam perbuatan kaum Nabi Lut. Yang disebutkan pertama sendiri di sini, yaitu al-fa'il wa maf'ul bih. Itu sudah 2. Ya, kemudian nakihul bahimah. Ya. Jadi nakihul bahimah itu artinya yang mendatangi binatang. Yang mendatangi binatang ini juga termasuk yang diancam itu tadi, mendapatkan murka dari Allah, tidak dihiraukan oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat kelak, dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nakihul yaitu orang yang mendatangi seorang ibu wa banataha beserta putrinya, ya.
Nah, maksudnya bagaimana ini? Maksudnya ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah punya anak dan anaknya itu putri, jadi anak gawan kalau dalam bahasa Jawanya, artinya anak itu dari pernikahan si wanita dengan suami sebelumnya, entah suami sebelumnya meninggal atau bercerai, kemudian dinikahi oleh laki-laki baru lagi, laki-laki yang lain. Nah, maka ketika terjadi pernikahan tersebut, ya, maka si laki-laki ini hukumnya mahram dengan putri daripada si wanita tadi itu. Nah, jika ada seorang laki-laki ya menikahi si ibu ya atau si wanita tadi itu, tapi juga menikahi putrinya sekaligus. Nah, ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya ini yang juga dimasukkan di sini adalah nakihul yadihi illa ayyatubu. Yaitu seorang yang menikahi tangannya sendiri. Maksudnya apa ini? Yaitu orang yang melakukan onani atau masturbasi. Ini juga termasuk yang diancam laknat dan tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dan ini termasuk adun juga, termasuk melampaui batas juga, karena sudah disiapkan dari lawan jenis begitu ya. Nah, akan tapi dia melakukan atau melampiaskan hawa nafsunya, syahwatnya dengan melakukan masturbasi atau onani. Kalau di dalam pembahasan fikihnya, kalau dalam madhab Syafi'i, ada Imam Syafi'i juga memasukkan onani itu kepada perbuatan dosa juga, ya. Meskipun mungkin tidak dimasukkan ke dalam dosa besar, tapi tidak boleh diremehkan juga. Nah, dosa di sini karena di dalam Al-Quran disebutkan ya ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ya. Ya, jadi laki-laki itu ya harus menjaga kemaluannya ya. Ya, menjaga kemaluan kecuali kepada yang dihalalkan ya. Yaitu siapa itu? Azwaj ya. Azwaj yaitu istri-istri ya. Au ma malakat aymanuhum atau budak wanita kalau saat kondisi masih ada budak ya. Dan barang siapa yang ingin menginginkan selain itu ya, wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adu. Nah, diambilkan dari ayat itu, maka ya, siapa yang mencari jalan lain dari itu, artinya pelampiasannya bukan kepada istri atau budak yang dihalalkan tadi, maka mereka termasuk golongan yang melampaui batas, sehingga di sini dimasukkan di situ ya oleh Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Illa ayyatubu, kecuali mereka mau bertaubat. Ya, jadi keterangan terakhir ini adalah menunjukkan bahwasanya perbuatan dosa ya sebesar apapun itu masih ada peluang untuk bertaubat ya, termasuk liwat itu tadi ya. Jika ingin bertaubat maka diperintahkan untuk bertaubat dengan sebenar-benar taubat ya, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang bisa menasehati. Jadi taubat yang membekas, taubat yang ada asarnya, ada pengaruhnya di dalam jiwa. Yaitu taubat dengan sebenar-benar taubat. Ya, taubat yang sampai derajat penyesalan. Ya. Bukan taubat semacam sekedar mengatakan ya sudah taubat ya, akan tetapi dia masih belum menyesali ya. Jadi masih menganggap perbuatannya itu adalah kenangan manis begitu ya. Atau masih menganggap perbuatannya itu adalah kenangan yang indah ya, kenikmatan, karena ini dosa-dosa ini kan terkait dengan kenikmatan syahwat ya. Sehingga penyesalannya itu harus dimunculkan. Kalau tidak dimunculkan, ya itu akan dikenang sebagai kenikmatan. Ya. Harus memunculkan penyesalan. Ya.
Yaitu dengan apa? Ya dengan diantaranya membaca ayat-ayat ancaman, hadis-hadis ancaman atas dosa tersebut, sehingga muncul rasa takut, ya, muncul rasa penyesalan. Harus disesali, tidak boleh dibanggakan, ya. Karena ada segolongan manusia, ya, terhadap dosa-dosa yang lalu dia justru berbangga diri. Ya, saya pernah melakukan apa yang mungkin belum pernah dilakukan oleh orang pada umumnya, misalkan begitu. Menunjukkan sambil merasa bangga begitu. Ya. Padahal ketika seseorang diingatkan akan dosanya di masa lalu, itu seharusnya dia menangis, ya, karena teringat, ya, kejadian yang disesali, ya, disesalkan terjadi. Harusnya begitu. Tidak dikenang sebagai kenangan indah, tidak dikenang sebagai kenangan manis. Jadi ini harus muncul di dalam taubat, yaitu an-nadamah. An-nadamatu taubatun, kata Rasulullah. Jadi penyesalan itu adalah pokok daripada taubat itu sendiri. Selain penyesalan, ada disertakan lain, yaitu melepas kemaksiatan itu, ya, seketika itu juga saat bertaubat dan bertekad untuk tidak melakukan kembali. Itu syarat-syarat taubat yang harus ada, ya. Lalu kemudian kalau itu dosanya terkait dosa dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan terkait kezaliman terhadap sesama, ya. Tapi kalau terkait kezaliman terhadap sesama, maka harus disertakan juga adalah meminta maaf kepada siapa yang pernah dizalimi, meminta keikhlasan dan lain sebagainya. Itu jika terkait dengan kezaliman terhadap sesama. Tapi ketika itu terkait kezaliman pada dirinya sendiri, ya, yaitu dosa antara dirinya dengan Allah, termasuk di dalamnya ini adalah liwat, zina, itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri sebetulnya, ya. Misalkan partner yang diajak untuk berzina atau berliwat itu tadi tidak merasa terzalimi, begitu, ya. Ya, meskipun sejatinya ketika diajak bermaksiat itu, ya, sejatinya diajak kepada kezaliman, ya, dia kemudian terperosok pada kezaliman yang akhirnya juga berdosa, ya. Akan tetapi di situ tidak merasa terzalimi, sehingga maafnya atau ampunannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi meminta ampunnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan dosa yang itu kaitannya dengan kezaliman terhadap sesama, misalkan menyakiti, ya, mengambil harta yang tidak dihalalkan dan lain sebagainya. Nah, baik saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi ancaman-ancaman di dalam riwayat-riwayat yang lain, ya, yang mungkin tidak kami bacakan semua, ya, karena terbatasnya waktu. Mungkin itu tadi adalah ayat Al-Quran, hadis-hadis dari Rasulullah yang sampai tegas juga tadi menjadi dalil akan bagaimana hukuman, ya, pelaku liwat itu di dunia, yaitu adalah hukuman mati dengan proses hukum, ya, sesuai syarak, ya, mekanismenya harus dihukum oleh hakim, harus dihukum oleh pemegang kekuasaan. Dalam hal ini kalau kekuasaan ini tidak menerapkan hukum Islam, ya, nanti berarti yang salah adalah kekuasaannya itu atau pemegang kekuasaannya ini, ya. Salahnya apa? Salahnya karena tidak menerapkan hukum Islam, tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk pada ancaman faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul kafirun. Dalam surat Al-Maidah itu, ya. Nah, jika di dalam Islam, dan itu seharusnya, ya, di dalam sistem Islam, dan itu adalah sistem yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan liwat ini hukumannya sangat tegas, ya. Di dunia itu kelihatan keras, begitu, ya, karena hukuman mati, ya. Kalau hukuman mati di sini juga ada beberapa cara di sini disebutkan di dalam riwayat, ada dijatuhkan dari ketinggian, misalkan dari
dari atas gedung begitu ya, kemudian ditimpuk dengan batu-batu ya, sebagaimana adab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut ya, dilempari dengan batu-batu. Nah, ada juga berpendapat untuk dibakar hidup-hidup ya. Dan menurut Al-Fakir kuat itu adalah dihukum mati begitu. Ya, dihukum mati kaitannya dengan caranya sebaik mungkin, yaitu dengan darbul unuk, yaitu dengan dipenggal. Dan itu adalah hukuman dalam Islam yang akan menjadikan zawajir ya, dan jawabir. Zawajir itu efek jera bagi masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih kondusif ya, ketika ada ancaman hukuman tersebut ya, untuk melakukan perbuatan liwat ya. Selain ini adalah perbuatan yang menyalahi fitrah, juga ada ancaman di situ, sehingga manusia akan berpikir berulang kali atau ribuan kali untuk melakukannya ya. Itu salah satu manfaat dari hukuman itu, dan juga sebagai jawabir, sebagai pembebas daripada pelaku itu akan hukumannya nanti di akhirat. Karena kalau sudah dihukum di dunia, selama dia muslim, maka di akhirat nanti dia akan dibebaskan dari hukuman yang lebih berat, yang lebih kekal, yang lebih menyakitkan ya. Baik, itu saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah ya, terkait dosa besar liwat ini ya. Baik, saya kembalikan kepada Ustaz Rujian. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah mendapat penjelasan yang cukup jelas dan detail mengenai dosa besar liwat ini, termasuk juga telah dihadirkan ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis dari Rasulullah yang berkenaan dengan dosa besar liwat ini. Sebenarnya sebagaimana yang disampaikan Gus Azizi tadi, bahwa masih banyak hadis-hadisnya, namun karena keterbatasan waktu maka kita tidak bisa membahas semuanya. Nah, dan alhamdulillah tidak terasa kita kurang lebih sudah 1 jam bersama live. Maka kita sampai di penghujung acara, yaitu kita tutup dengan sama-sama memanjatkan doa yang dalam hal ini insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Gus Azri Fatoni. Tafadhol Ustaz. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberi kesempatan atau diampuni jika dulu pernah melakukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebutkan sebagai khoba'is, perbuatan yang kotor. Dan masyarakat kita menjadi masyarakat yang dibersihkan juga dari perbuatan yang kotor ini, sehingga menjadi kondusif ya, menjadi terbebaskan kita dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Tidak langsung bagaimana maksudnya? Yaitu ketika dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, barangkali ya, tetangga atau siapapun dia di lingkungan kita, maka tentu kita tidak mengharapkan itu. Karena kalau adab itu turun, maka orang yang tidak melakukan pun juga akan terkenai adab tersebut ya. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis ya. Terkait itu bisa dilihat di dalam hadis-hadis, diantaranya diriwayatkan atau yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab niat ya, bahwasanya ketika adab itu turun ya, maka akan menimpa siapa saja ya, meskipun tujuan adab itu adalah orang yang melakukan kemaksiatan di suatu masyarakat tersebut ya, baru nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan ya, sesuai dengan niat masing-masing, sesuai dengan kondisi masing-masing. Artinya apa? Artinya ya, adab itu akan menimpa siapa saja, termasuk orang-orang yang tidak melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itulah pentingnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah pentingnya kita juga memperhatikan bagaimana agar masyarakat kita tidak terperosok ya,
tidak tergelincir kepada kemaksiatan tersebut. Baiklah, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi salihin haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma abqaitana wa ahyaytana waj'alul waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا واللواط والربا ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة عن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلدان المسلمين بلدة طيبة سخاء تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم بلدة واحدة خلافة راشدة على منهج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر والطغيان وأهله برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dipanjatkan doa tadi maka berakhirlah karomah fajar kita pada pagi hari ini. Sebelum kami tutup, sebagaimana biasa kami berpesan, yang pertama adalah dukung terus dakwah dari Kafah Channel dengan cara like, comment, and subscribe. Dan juga yang kedua, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan program-program yang ada di Kafah Channel, yaitu pada pagi hari, besok pagi insya Allah tetap akan ada karomah fajar. Kemudian di malam hari akan ada akhbar malam, yaitu sajian berita edukatif yang akan mengupasnya dari sudut pandang Islam. Dan kemudian setelahnya jam 19.30 akan ada kalam, yaitu kajian malam. Demikian karomah fajar kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama membawakan acara, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di karomah fajar pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahil halim. سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفي